Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas. Pagi Mas Heri. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Beberapa hari ini kan Heri ada Iya. di Semarang ya Mas. Gitu ya. Kemarin ketemu Mas Karim. Mas Wah, tokoh Karim. kita itu, Oh. tokoh Trogowero. Oh, dikira Bisa tokoh kita- wanita iya, bukan Mas? iya. Banyak berperan di Iya. masyarakat. Iya, Ah. Mas Karim. Pernah apa? Nah, gini Mas. Nah, kalau saya ini di media tuh Cek Wan. Coba ya. Kenalin juga Mas Cek Wan di sini, datang ke Semarang, udah kangen dan pingin tahu di sini kan ada wisata burung hantu Mas. Ada ya wisata Nah, itu. jadi biar netizen nih tahu, kenalan dulu. Iya, oke. Jenengin Mas Sopo, Oke. dulu kan pernah menjabat Sopo dulu Mas. Iya, 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 Gagasannya apa? Monggo. Mas. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan memperkenalkan diri bahwa saya Sutejo, mantan Kepala Desa Trogowero, Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Jadi ketika menjabat 34 tahun. 34. Jadi ya 34 tahun, artinya begini, di keluarga kami, saya 3 periode, istri saya 2 periode. Sebelum itu ayah ya selama 30 tahun. Sebelum itu simbah, sebelum simbah buyut. Jadi sudah ratusan tahun untuk memimpin di Desa desa ini. Trogowero. Ya, kebetulan dipercaya oleh masyarakat. Masya Allah. Itu ya tujuannya mensejahterakan masyarakat. Apa itu sejahtera? Ya terpenuhnya kebutuhan sandang, pangan, papan, Oh. kesehatan, dan pendidikan. Amin. Tujuan akhirnya itu kami menjabat. Nah, dalam hal ini saya punya anak 3, laki semua. Ini memperkenalkan diri, alhamdulillah sudah bisa pada mencari nafkah sendiri-sendiri, Ya. sudah pada nikah, sudah berumah tangga. Jadi saya sudah tidak layak diundang Mas, tapi Mbah. Mbak. Ya, Iya, iya. sudah Mbah. Jadi itu sedikit, saya asli kelahiran Trogowero. Trogowero. Iya. Mengapa Trogowero disebut desa wisata? Kita jelaskan dulu. Ya. Yang dimaksudkan wisata di sini batasannya Ya. adalah desa yang mampu mengembangkan potensi wilayahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi desa yang mampu mengembangkan potensi wilayahnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi pas dengan visi misi saya, Iya. visi misi negara. Nah, di sini itulah dikatakan desa wisata. Potensinya sini apa? Potensinya sini adalah pertanian, juga ada potensi burung hantu Tuh. atau nama latinnya Tito alba. Itu Akbar. Iya, Tito alba. Maka yang kita kembangkan Tito alba ini. Mengapa dikembangkan? Karena ternyata itu predator, teman petani untuk pengendalian tikus. Oh, pengendalian hama-hama tikus ya? Hama tikus ya. Baik pertanian palawija, padi, juga di perkebunan sawit ataupun kopi ataupun tebu. Jadi dalam hal ini kita kembangkan. Iya, iya. Karena bisa kita temukan keilmuannya terkait burung hantu Tito alba itu, di daerah-daerah yang lain belum memiliki itu. Iya, benar. Maka datanglah ke Trogowero Trogowero. untuk mencari tahu, sharing terkait dengan pengembangan burung hantu Tito alba. Setelah burung hantu Tito alba berkembang di Trogowero, banyak orang yang datang, baik itu pejabat, dinas, petani, swasta, pada datang yang perkebunan kopi, perkebunan sawit. Mengapa sawit? Ya karena bunga jantannya atau bunga betinanya itu dimakan tikus. Akhirnya per hari rugiannya ratusan juta. Iya. Itu sama kopi juga begitu. Karena itulah pada kesini, negara-negara lain juga pada ke Trogowero. Saya juga diundang ke negara-negara yang lain. Iya, kabarnya kemana aja? Mas? Iya, Nah, ini Jepang, Jepang. Thailand, Hong Kong, Oh. Cina,
Singapura, Sydney, kemudian maunya Amerika, tapi ketika itu saya sakit. Oh, itu. Jadi, loh mengapa kok tertarik dengan burung hantu? Iya. Ternyata negara-negara tersebut ada gangguan yang sama dan tidak memiliki ilmunya. Oh iya. Nah itu, jadi datanglah ke Trogowero itu ya karena keilmuannya itu. Iya. Jadi bukan indahnya desa, bukan sejuknya desa. Penemuan itu yang Iya. Iya. Tuh, jadi kalau desa yang punya potensi udara dingin, ya dikembangkan udaranya yang dingin. Iya. Muncullah villa-villa, muncullah tempat-tempat wisata. Kalau punya daerah yang indah, karena potensinya indah, keindahan itulah yang dikembangkan. Di sini potensinya burung hantu itu kita kembangkan. Itulah desa wisata. Jadi bisa mendatangkan devisa bagi masyarakat. Homestay ada pada belajar ke sini. Jadi itu akhirnya Trogowero dalam hal ini tidak kena gangguan hama tikus. Sudah sejak tahun 2010 2011 mulainya. Iya, mulainya. Nah, itu berarti bisa masuk sejarah wisata ini, Mas. itulah. Maka sekarang sudah punya embrio-embrio di beberapa tempat di Indonesia. Jadi kami ya ke Pontianak, ke Aceh, ke Masih penyuluhan itu. iya, ke Medan, ke Serdang Bedagai, ke Palembang, ke Nias, ya, ke Kalimantan, itu juga Seruyan, Pangkalan Embun. Jadi saya keliling Tabanan, Bali, itu Sulawesi, Itu ada orang sana minta, Mas. iya mendatangkan, ya minta. Dan pernah di Kalimantan itu dari sini sampai dari daerah Sampit, Palangkaraya, itu juga nyarter pesawat datang ke Trogowero. Tapi turunnya di Adi Sucipto. Jadi mereka mendapatkan di sini langsung. Iya. Jadi puasnya karena induknya dari sini, awalnya dari sini. Jadi itu desa wisata, sehingga sekarang masyarakat tanam padi ya pulang bawa gabah, tanam jagung ya pulang bawa jagung, kacang hijau ya pulang kacang hijau. Jadi dan itu hasilnya bagus semua. Iya. Itu. Karena kan jadi akar masalahnya yang kita garap. Iya, betul. Mengapa tidak panen? Masalah tikus. Nah, kemudian siapa yang makan tikus? Ya burung tadi. Loh kok burung bisa dikendalikan? Bisa dikembangbiakkan, caranya gimana? Itulah yang dikejar oleh orang-orang. Karena di buku-buku belum ada. Iya benar. Dan juga Cek Wan lihat kok burung tuh bisa nurut, ada rumahnya, kembali lagi ke rumah, terus waktu malam dia kerja gitu. Iya. Itu gini, manusia sebagai khalifah tugasi untuk mengatur, ya, untuk mengatur jagat, bukan merusak, maaf, untuk mengatur, untuk menata. Nah, kita belajar terkait burung itu sendiri autodidak. Keluarnya pada saat jam berapa? Kok siang tidak ada, malam keluar. Mengapa malam? Itu ternyata dia pandangan matanya itu ternyata dia burung nokturnal. Memang burung keluar malam. Kalau siang tidak bisa, terganggu mata. Yaitu keluarnya pada saat maghrib. Dia betul-betul setelah komat itu baru di musra-musra ada komat itu adzan, komat, kemudian komat baru keluar, ya. Baru keluar. Itu pada malam hari karena nokturnal. Jadi saya bisa mengendalikan, bisa memberdayakan burung hantu dan teman-teman itu ya karena kita pelajari karakter, habitatnya, makanannya,
kemudian reproduksinya, kemudian biar aman bagaimana, ini rumahnya seperti apa yang ditempati. Inilah yang kita pelajari, kemudian kita kembangkan. Otomatis dia akan nyaman di fasilitas yang diberikan oleh saya dan tim tadi. Kita buatkan rumah, karena dia tidak bisa membahas syarat. Dia menempati gedung-gedung kosong yang ada plafonnya. Dia nitip hidup di situ. Daripada nitip, saya buatkan rumah di sawah-sawah. Itu. Iya, saya punya 200 itu permanen. Dan di situ kita desain. Karena dia itu nokturnal, tidak suka dengan cahaya langsung. Rumahnya ini kita bikin yang nggak kelihatan cahaya. Iya, tidak ada cahaya, minim cahaya. Kan nyaman. Keluarnya malam. Kemudian agar dia aman dari gangguan manusianya yang kita garap. Pengganggunya. Warga kami kita garap. Kita beri sosialisasi, pemahaman terkait burung itu karena bermanfaat bagi petani, bermanfaat bagi manusia. Akhirnya dia terpanggil juga untuk ikut menjaga burung. Jadi kemudian untuk jagani agar tidak ada orang usil, kita buatkan payung hukum. Namanya Perdes, Peraturan Desa, yang isinya menyangkut penjelasan tentang burung, kemudian kegunaan burung, kemudian ini sanksi-sanksi yang ada, jadi manfaat dan sanksi, serta dendanya, semua sudah tercover. Karena itu perdes itu kan produk hukum yang sah, sehingga ya ada sanksinya. Itulah pemberdayaan burung hantu, teknisnya semacam itu. Jadi maka bisa dikembangkan. Nah, ilmu itulah yang belum dimiliki, teknis itulah yang belum dimiliki daerah lain, negara lain. Iya, betul. Yang kalau saya pikir, yang berat ini supaya burung itu jinak, dia nelor, terus dia disitulah anak-anaknya. Nah, itu yang perlu kita cari ilmu itu, Mas. Iya, betul. Iya kan? Agar jinak itu tadi. Iya. Dijaga keamanannya, dijaga kenyamanan hidupnya. Karena dia nyaman dan enak, makanannya tersedia, yaitu tikus. Kemudian berkembang biak. Sekarang ini sudah kena seleksi alam. Seleksi alamnya itu sudah ini, tikusnya sudah berkurang, asupan makanan untuk anak-anaknya sudah berkurang, ya mati. Dulu anaknya bisa 9, 8, sekarang tinggal 1, 2. Karena asupan untuk anaknya sudah tidak ada. Itulah keseimbangan alam akhirnya. Iya. Keseimbangan alam. Kalau juga kayak itu. Iya. Ya benar. Kalau misalnya kan, panen semua nih, kan padi habis tuh. Iya. Ya kan, Mas? Iya. Otomatis tikus nggak ada. Iya. Masih ada. Oh, makanan yang lainnya kan masih banyak. Oh, iya. Iya, di samping padi kan ada ketela, ada jagung, dan gitu. Oh. Nah, ini Mas, sedikit ya pengen rahasia sedikit. Iya. Kan burung itu tuh nggak jinak tuh, Mas. Iya. Kok dia bisa bertahan di rumah itu gimana caranya? Itu naluri. Naluri. Mengapa jinak? Ya tadi, nyaman. Tidak banyak sinar. Tidak diganggu manusia. Akhirnya jinak. Dan dia tahu kok, ketika tidak diganggu oleh petani, oleh manusia atau orang-orang yang lain, dia pun dengan santainya berkeliaran dengan tenang kalau malam hari. Masuk ke rumahnya, keluar. Iya. Oh, iya. Kemudian rapat di itu tangga-tangga jembatan itu, dia kalau sudah pada makan dia nongkrong di situ. Oh, gitu juga. Iya, nongkrong di situ. Asik juga. Iya. Wah, hebat ini ilmu yang memang luar biasa.
ya Pak netizen ya. Kalau pingin tahu yang melihat podcastnya Cek Wan bersama Mas kita ini, ini ilmu yang paling besar loh. Masalahnya gini, orang dari luar negeri tahan ke sini, pingin tahu ilmu itu. Iya, iya. Nah, berarti yang menemukan pertama kali ya Telogoweru termasuk Untuk Mas pengembangannya ini ya. Di samping itu ada Ngawi, Ngawi. Kerambi ya. Iya, tapi di sana karena motivasinya itu tidak seperti Telogoweru. Ya. Telogoweru motivasinya adalah sosialnya. Ya. Ya, kalau sana berbeda, Hmm. berbeda. Jadi sana tentu karena butuh tenaga, menyerap waktu dan sebagainya, ada kriteria tersendiri. Kalau di sini memang bebas. Sekarang desa saya bis dengan 55 seat udah bisa masuk. Bisa masuk Ya, ya. Karena Cek Wan lihat di sini fasilitas mobil bagus Bagus masuknya. ya. Itu Yang semula itu memang desa terisolir, ya. desa miskin, desa Ya. tidak mampu. Tapi dengan adanya kerjasama, ada 3 elemen, pemimpinnya, masyarakatnya, Betul. dan unsur swasta. Betul. Jadi seperti Pak Karim itu karena tokoh masyarakat juga mendukung adanya program-program yang kita sepakati. Betul. Pak Mugiono dia sebagai pejabat negara, DPRD, DPR ya, itu juga memfasilitasi agar desanya ini bis bisa masuk, jadi betonisasi jalan. Ini kerjasama yang betul-betul Solid. solid. Ya. Teamwork Betul, desa, betul. ya, teamwork desanya bagus. Memang kalau Cek Wan pantau, ya mohon maaf, memang di daerah Jawa ini solidnya memang luar biasa. Iya. Yang jelas kuncinya solid dulu. Kalau solid, insya Allah kerjasama yang baik. Ya, Cewan ya. Jadi monggo daerah lain, desa yang lain yang sekiranya ada gangguan terkait dengan hama tikus, baik itu tanaman padi, jagung, ketela, palawija lainnya, atau perkebunan kelapa sawit, atau perkebunan kopi, atau perkebunan tebu, apa saja yang kena gangguan tikus, monggo kami buka lebar-lebar. Amin. Iya, sudah ada tim yang melayani, karena kita berbagi. Ya. Ya, kita berbagi. Kalau boleh Mas, mungkin di bawah ini ada kontak person Mas. Iya. Silakan hubungi Iya. langsung, nggak usah kecewa, Iya. bisa langsung. Iya, nanti iya. ketemu baru. Seluruh dunia pun boleh ke sini. Boleh. Yang jelas koordinasi dulu, kapan, di mana ya. Iya. Mas, ya. Nah, yang jelas ini udah cukup terkenal, udah termasuk mendunia nih Mas. Sudah mendunia, luar biasa. Berarti berdirinya wisata Burung Hantu ini tahun 2010. Iya. 2010 sampai sekarang masih ada. Cek Wan langsung kemarin itu melihat-lihat juga di sana sama Mas Karim juga. Ternyata luas tempatnya. Jadi per rumah itu 200 meter, ada lagi 200 Iya. meter Mas ya. Waduh mantep ya. Nah netizen kalaupun kurang puas boleh nanti kontak personnya sama Mas kita. Iya, Boleh silahkan ya, dari negara manapun ya, sak dunia boleh. Karena Telogoweru sudah berapa negara Mas ya? 7 ya? Iya. 7 negara. Belgia, ya. Oh sudah? Udah, Belgia, Mr. Patrick, saya masih ingat itu. Masya Mr. Patrick. Allah. Iya. Jadi beliau langsung mengundang Mas suruh ke sana. Iya, enggak Belgianya yang kesini. ketemu ya. Iya. Oh iya. Jadi, iya. kalau negara-negara ya Hawaii, Kanada, Amerika, India, ya kan Telogoweru, Oh. Belanda, Iya. itu ya, Jepang, Hong Kong, Cina, Thailand, Sudah semua. Singapura, Australia, itu sudah kita kesininya banyak, negara-negara yang kesini banyak, Oh sudah. studi banding kesini ya. Masya Tapi kalau saya diundang ya itu tadi Singapura,
Thailand, Heeh. Hong Kong, Heeh. Cina, kemudian Jepang, Sydney. Ya. Oh, jadi Mas yang diundang ke sana 6 negara. 6 negara. Yang beberapa negara sudah kesini juga. Wih, udah modelnya bener, nggak salah ya. Yang jelas yang warga negara Indonesia jangan ketinggalan. Oh iya, Indonesia. saya sudah pesen kok. Itu Iya. sudah dipatenkan. Iya. Ya, termasuk batik juga sudah Dan dipatenkan. juga sudah ada bukunya, Mas. Buku Kalau buku panduannya belum ada. Maksudnya ceritanya. Ada burung hantu di Pulau untuk Buru. dokumen-dokumen secara video komplit ada Ya. semuanya. Kan biasanya kan orang itu kan di perpustakaan kan pingin baca. Oh ya. Itu sudah ada jilid cetak buku. Belum ada. Nah itu bisa juga kan mungkin cucu-cucu kita selanjutnya bisa baca itu. Ya. Iya. Nah, Belum sampai ke sana. Ya. Langsung selama ini lisan. Pernah kita upayakan seperti itu, tapi maaf karena orang ya, kami sudah MOU sudah untuk membukukan itu, ternyata dia lari. Jadi dia lari. Soalnya gini Mas, Cek Wanto maksudnya kalau ada buku itu orang nggak bisa lagi mengatakan bahwa oh aku duluan, Iya. nggak bisa lagi Iya. mengatakan gitu. Kita sudah ada. Pernah ada gini, untuk mengetahui burung hantu yang jantan ciri-cirinya seperti apa, yang betina seperti apa. Di buku mengatakan terbalik. Yang jantan itu yang putih dadanya, yang betina itu yang agak gelap. Itu terbalik sebenarnya. Saya bukan peneliti, tapi saya praktisi. Untuk mengadili itu, kita lakukan semacam tindakan bedah anatomi. Kalau di sini kan yang dada putih betina, yang dada gelap itu jantan. Akhirnya yang dada putih, maaf, ini dengan terpaksa kita jadikan penguat ilmu, kita bedah anatomi, di dalamnya ada telurnya. Yang putih. Yang putih berarti itu yang betina. Jadi yang betul adalah yang dari Trogoweru. Tolong buku-buku yang mengatakan, kalau yang mengatakan dada hitam itu perempuan betina itu ya seyogyanya untuk diganti. Kalau memang masih ragu-ragu, ya silakan ke Trogoweru untuk ada penelitian, gitu ya. Jadi Agar anatomi lurus, bedah anatomi. Iya. Gitu. Jadi burung hantu itu yang mana laki-laki, mana perempuan ada ciri-cirinya. Ada. Tapi jangan kebalik, Iya. jangan terbalik gitu. Jadi selama ini pas kita cek ada terbalik. Yang hitam itu perempuan, yang putih itu laki-laki, nggak walik gitu kan? Walik ya. Nah seharusnya yang putih itu perempuan. Nah yang hitam itu laki-laki. Iya. Ya Mas ya? Iya. Nah, untuk biar clear bisa datang ke Trogoweru kita cek. Juga ada lagi yang merasa terganggu terkait dengan burung hantu atau Tito Alba ini. Ceritanya waletnya, burung waletnya diganggu oleh burung hantu. Oke lah, misalkan ditemukan seperti itu. Karena manusia kembali sebagai khalifah, ya rumahnya walet itu ditata sedemikian rupa burung hantu agar tidak bisa masuk. Bisa masuk, ya. Kali ini kan lebar-lebar pintunya, masuk. Benar. Tuh, karena burung walet kan kecil, ya bikin yang kecil aja. Kita tata lah, karena masing-masing punya manfaat bagi kehidupan manusia. Betul. Tidak boleh dibantai salah satunya. Iya, walet tetap jalan, burung hantu tetap jalan. Itu pandangan saya seperti itu. Yang kedua, perikanan. Ya, perikanan. Pernah juga belum tahu, dia juga mengatakan bahwa burung hantunya Pak Tejo itu makan ikan. Oh, enggak ketemu. Karena apa? Tuhan itu menciptakan
pemangsa ikan itu cucuknya panjang gini. Tapi burung hantu cuma gini. Ya, gini, nggak iso. Nggak ketemu. Iya. Terus saya selidiki, ternyata yang makan ikan yang paruhnya panjang. Ya sama-sama nokturnal. Keluarnya malam hari. Tapi bukan di toada. Wah ya. Ya dengan walet, dengan itu. Kemudian juga ada isu lagi. Burung hantu ini makan anak ayam. Makan anakan ayam. Loh, ketemunya di mana? Wong ayam keluarnya siang hari. Burung hantu keluarnya malam hari. Dan burung hantu tidak berani keluar siang hari. Benar. Secara logika tidak ketemu. Maka ini merupakan saya berusaha meluruskan gitu loh, agar berjalan di ranah masing-masing dan tidak saling menuduh, tidak saling merugikan. Kita mestinya harus berdampingan secara damai dan memang simbiosis mutualistis. Jadi saling menguntungkan. Wow, masya Allah. Cek Wan hari ini betul-betul dapat ilmu besar, ya. Karena itu niat Cek Wan ke Semarang kuat. Monggo silakan nanti ke tempat pariwisata yang lain. Itu di Demak banyak. Ya. Di Dermaga untuk TPI ada. Kemudian tempat-tempat sejarah Masjid Agung Demak. Ya. Sudah menghitung titik-titik ini di temboknya itu. Oh, itu kalau dihitung 1, 2, 3, 4 jumlahnya berapa? Diulang lagi beda. Oh, titik yang di mana? Unik. Masjid Demaknya. Masjid Demaknya. Yang dihitungnya? Iya, itu kembang-kembang yang ada di tembok itu. Oh, gitu. Oh, itu buatan wali. Bisa berubah lagi? Berubah. Oh, Masya Allah. Kemudian saya, Cek Wan, kemudian Mas Karim itu ya, siapa lagi? Masing-masing menghitung. Gitu. Jumlahnya tidak sama. Tidak sama? Tidak sama. Wih, ini kita Kemudian satu orang menghitung ulang, ternyata tidak sama juga. Ini termasuk keunikan. Itu yang di dalam, Mas, ya? Di Serambi Masjid. Di Serambi. Ya. Oh, iya. Kemudian sudah melihat tadi ini makam Raden Patah, Ya. Raden Trenggono, Wanjuang. Lihat tadi, sudah ke sana. Sudah pernah? Oh, udah panjang. Mengapa panjang? Cari misterinya apa itu. Juga Empu Supo yang membuat keris. Oh, keris itu budaya leluhur kita. Itu punya kekuatan yang luar biasa juga. Jangan sampai budaya kita Indonesia ini dihabisin. Iya, benar. Coba Pangeran Diponegoro, dia membawa bedil atau keris? Keris. Iya. Itu satu bukti betapa kuatnya karisma keris pada saat itu waktu perang. Berarti tanpa senjata. Ya, buktinya begitu. Peninggalan-peninggalan itu seperti itu. Mengapa tidak senjata? Padahal dia panglima. Iya. Di luar nalar, ya? Iya, dia padahal panglima. Mengapa pakai keris? Ternyata keris ini juga bisa punya kekuatan aura positif untuk menghalau lawan-lawan kita ketika dijajah. Ada kekuatan. Ada kekuatan. Belum ke Kadilangu sudah ya. Kadilangu itu banyak-banyak peninggalan juga. Jadi Demak memang kota religi. Ya, religi ya. Masya Allah. Itu Demaknya. Apakah melihat gedung bertingkat-tingkat di Demak? Tidak terlihat. Iya, karena ada itu tadi nilai religinya tadi. Iya, jangan sampai melebihi Masjid Agung, katanya begitu. Kalau melebihi ya dipangkas oleh Ledek. Ceritanya begitu. Itu apa mitos, apa fakta? Nyatanya
Ya sampai sekarang belum ada Iya, gedung yang berani mencuat. tinggi. Iya. Betul. Jadi maaf ya, ini yang saya ceritakan ini adalah merupakan daya tarik. Mengapa demikian? Nah gitu ya. Mengapa demikian? Kalau punya tuyul, Hah? induk-induk tuyul. Tuyul, aku tuyul Pak. Wah. Di Masjid Agung Demak, wah dia akan disepak keluar. Oh. Nggak bisa, nggak mau. Dan saya pernah melihat sendiri orang gulung-gulung ternyata diajar oleh orang. Di situ memang harus yang resik-resik itu. Di Demak itu bukan, bentar, orang gulung-gulung tuh kenapa? Punya tuyul. Oh, kalau dia nyimpan kayak itu Iya, punya nyimpen itu. nggak diterima? Nggak diterima. Alhamdulillah. Itu. Dan saya melihat sendiri ketika orang yang gulung-gulung itu, dan ditanya mengapa gulung-gulung, yaitu tadi rasanya diajar. Ayo kalau punya tuyul ke situ, kalau mau. Wes kesana nggak ada ya, Mas. Maaf, ini ya itu untuk memang banyak misteri. Iya. Jadi Benar, Mas. peninggalan orang sakti dulu. Duh, mengapa sakti? Iyalah, dia dekat dengan Tuhan. Iya, dia lebih Kablum minawahnya kuat. doanya cepat didengar. Iya, terdengar. Nah, sekarang kan zaman teknologi. Kalau dulu zaman hati. Iya, hati. Benar. Sekarang teknologi. Ya, alhamdulillah Mas Dewan kemarin sholat. Iya. Ada yang aneh juga. Oh iya. Nggak Sudah pernah- di sana ya? Sudah. Wah, sip itu. Saya sholat ibaratnya, saya kaget Mas. Iya. Waktu sholat, tek ada yang makmum. Wah, betul. Langsung saya turun lagi, pada makmum. Padahal sini saya ini tiang Mas. Iya. Masih sempat bapak itu mau jadi makmum saya. Iya. Langsung saya niati lagi kan, Iya. ada makmum. Hah? Baru begini Mas, set, ada makmum colek ya gitu. Langsung saya ini. Setelah selesai ada makmumnya. Hah? Setelah selesai sholat ada Belum, makmumnya. mau mulai. Mau memulai. Mau Setelah selesai sholat, Hah? melihat ke belakang ada makmumnya enggak? Masih. Masih bagus tuh. Nah, Terkadang masih. tidak ada. Oh. Tuh. Masih cuma menengah Mas. Iya. Salaman wis. Salaman, terus aku nyingkir dikit kan doa. Iya. Beliau juga doa. Itu. Ya, Nah, itulah. terus ke makamnya Sunan Ya. sama Mas Karim. Waktu doa, kayak ada angin. Nah, itu ya. Dingin Mas. Loh, kok ada angin? Padahal rame wong. Kayak ada angin. Kok kenceng angin gitu. Dingin ya gitu. Nah, itu yang kemarin ketemu. Wah, ini penjenengan hanya terlambat beberapa hari aja. Karena tanggal 10 Dzulhijjah kemarin gerbek besar itu penjamasan pusaka-pusaka Kadilangu dan Gundil atau Kusumo. Jadi tanggal kapan ya kemarin itu? Tanggal 10. Jadi terlambat sebentar. Iya. Gitu. Waduh, kalau mengkorek sejarah ataupun religi banyak di Semarang ini ternyata. Alhamdulillah netizen ya, Jewan dari masa muda sampai sekarang nawaitunya ke sini Mas. Iya. Nawaitunya ke sini. Dan gini, saya terima kasih ketika nanti ada yang berencana ke sini dan itu berarti ikut nguri-nguri. Maaf ya Mas, Demak itu Blimbing Demak terkenal. Memang manis dan teksturnya lembut. Kemudian mangga bagus, buah-buahan. Kemudian jambu citra. Oh ya, jambu. Ya, merah jambu itu, ya enak itu. ya. Itulah teman-teman di Demak. Kerawitan, Kerawitan itu apa? gamelan. Oh, gamelan. Iya, wayang, kulit. Itu dari Demak. Tapi sekarang kemana, di uri-uri apa tidak, itu memang tugas kewajiban kita semua. Ya, sinden, wayang, gamelan, itu produk yang Sunan Kalijogo. Iya, benar. Blimbing. Ya, sekarang ini Tito Alba.
Harapan saya ya kepada pemerintah, Tito Alba ini ya diuri-uri karena betul-betul munculnya di Demak, wilayah yang penuh dengan kespesifikan ini, juga diberi oleh Allah, oleh Tuhan ya burung hantu kok bisa diberdayakan ikut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lah ini mestinya diuri-uri. Jangan sampai nanti jangan sampai nanti justru dimiliki negara lain atau daerah yang lain. Kalau masih di Indonesia sih masih enggak masalah. Enggak masalah. Ini menurut saya tugas dan pemeran pemerintah. Kalau kami ya sebatas koridor wilayah kami. Itu loh. Tapi juga tanpa orang kecil, yang besar nggak bisa juga ya. Iya, ya tadi kolaborasi. Iya, kolaborasi. Pemerintah, masyarakat, dan unsur swasta. Termasuk penjenengan ini kan termasuk penyuluh swadaya, ya kan? Melalui media, nanti bisa disebarkan ke sana itu loh. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Iya. Nah, netizen ya, waduh, seru-seru ini. Cewan baru di daerah Jawa, Semarang, ya. Jauh memang Palembang Semarang. Nah, alhamdulillah dapat konten yang luar biasa. Ayo ngopi lagi. Dapat ilmu, ngopi lagi. Ya ini kopi. Mari ya. Nah, ini Mas kita juga ya, yang pingin tahu, pingin kesini, monggo di sini ada kontak personnya. Ya, yang jelas Semarang, daerah Demak. 20 kilo dari Semarang. 20 kilo dari Semarang. Iya. Desa Trogoweru. Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Guntur, Jawa Tengah. Kabupaten Demak. Yang jelas tempat mamasnya Cekwan juga, ya kan? Cekwan ini masih keturunan. Namanya Cekwan itu kalau di Palembang panggil Cek. Cek itu kakak. Oh iya. Nah, kalau Jawa kan Cak ada. Iya. Cek. Cak itu kan Jawa Timur. Iya. Nah itu laki-laki perempuan dipanggil Cek. Oh gitu. Cekwan. Oke Mas, makasih banyak. Terima kasih Semoga bermanfaat bagi seluruh yang melihat ini. Amin. Dan jangan kapok kedatangan Cekwan. Ya. Demikian, terima kasih Cekwan ya. Juga netizen, Auden yang mendengarkan apa yang ceritakan tadi, manakala yang tidak pas buang aja. Kita santai aja. Tidak perlu ada masalah-masalah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.